Shalom komunitas kasih Tuhan. Sebuah sukacita bagi kita semua kalau pada hari ini kita bisa kembali beribadah. Mari kita mau naikkan pujian dengan sukacita. Kita mau merayakan kasih Tuhan yang luar biasa pada setiap kita. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau baik buat kami Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib
karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Oh, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Dengan Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di
menaikkan pujian ini sekali lagi. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang membuat kami dapat bertemu dalam ibadah Wanita Betel Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan Tuhan, bahkan kuasa darah-Mu yang menjagai kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba, urapi setiap kami Tuhan. Biar firman ini sungguh Tuhan meneguhkan hati kami bahwa Engkau Allah yang memperhatikan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom Wanita Betel Indonesia, WBI Pasir Koja, senang sekali kita bertemu dalam ibadah pada sore hari ini. Sore hari ini kita belajar tentang sebuah hal yang saat ini mungkin banyak dialami oleh kebanyakan manusia, yaitu perasaan takut. Kita harus tahu bahwa dalam Matius 28 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sekali lagi saya bacakan di Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus menjadi sebuah sejarah yang besar dalam kehidupan orang percaya. Karena kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Tetapi yang unik, ada dua hal di dalam firman Tuhan, di kitab Perjanjian Baru, firman Tuhan yang hampir mirip dinyatakan kepada perempuan. Seperti pada Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, berita sukacita kelahiran dan kebangkitan Kristus disampaikan kepada wanita. Ketika Yesus lahir, berita sukacita disampaikan kepada Maria. Ketika Yesus bangkit, berita sukacita itu juga disampaikan kepada perempuan yang bernama Maria. Ini bukannya suatu kebetulan. Ucapan jangan takut di sini bukan menyatakan bahwa seorang wanita adalah pribadi yang lemah, pribadi yang penakut. Ucapan takut di sini bukan ingin menyatakan bahwa seorang wanita itu adalah pribadi yang bermasalah, karena pada mulanya Hawa sebagai seorang wanita bermasalah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Ucapan malaikat kepada Maria, ibu Yesus, dan Maria Magdalena mengenai jangan takut, ini tidak berhubungan sama sekali dengan sifat-sifat manusia yang dianggap lemah, penakut. Tetapi Maria calon ibu Yesus kaget pada saat itu.
mendengar perkataan, mendengar ucapan yang dikatakan oleh malaikat itu, bahwa ada dikaruniai. Sedangkan wanita yang datang ke kuburan Yesus untuk memastikan kubur Yesus aman, pada waktu hari suatu itu mereka ketakutan karena adanya gempa yang hebat. Dan tentunya orang kalau pagi-pagi hari datang ke kuburan dalam keadaan gelap, pasti ada rasa takut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang membuat kita takut, yaitu perkataan dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Maria, ibu Yesus, pada saat itu menerima sebuah perkataan bahwa dia akan dikaruniai dan dia akan disertai Tuhan. Dia akan menjadi seorang ibu. Tentu perkataan itu mengejutkan dia karena apa? Pada saat itu dia belum menikah. Pada saat itu dia belum tidak sedang mengandung. Kemudian ada perkataan seperti itu. Nah, terkadang ada perkataan-perkataan yang mengejutkan kita. Ada perkataan-perkataan atau berita-berita yang mengejutkan kita sehingga membuat kita menjadi takut pada saat ini. Mungkin ketika kita mendengar ada sanak keluarga yang dipanggil Tuhan. Mungkin kita mendengar ketika ada teman keluarga yang lain kecelakaan, kita merasa takut. Ada perkataan-perkataan yang melemahkan kita, yang membuat kita menjadi takut. Dan ada juga keadaan-keadaan seperti keadaan pandemi COVID-19 pada saat ini yang membuat kita menjadi takut. Jadi perkataan jangan takut di sini bukan mengatakan bahwa engkau wanita lemah, engkau wanita penakut. Tetapi di sini perkataan jangan takut ingin memastikan bahwa kedua orang yang bernama Maria ini benar-benar adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Ini mau menyatakan bahwa seorang wanita pun istimewa di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kamu takut, bukankah kamu mencari Yesus? Malaikat itu tahu bahwa para wanita ini datang untuk satu tujuan, bahwa mereka ingin mencari Yesus. Malaikat ini tahu Maria Magdalena, mereka ini adalah orang-orang yang duduk ketika Yesus disalibkan, melihat kejadian Yesus disalibkan. Mereka tahu bahwa, malaikat ini tahu bahwa mereka ini adalah sahabat Yesus. Karena itu mereka datang, dikatakan mereka mencari. Aku tahu engkau mencari Yesus. Dia udah nggak di sini, dia sudah dibangkitkan. Jika kita sungguh-sungguh mencari Yesus, kita nggak perlu takut dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut dengan perkataan-perkataan yang bisa melemahkan iman kita. Jika kita sungguh-sungguh mencari Yesus, kita akan menemukannya dan mendapat bagian yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Para ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita bisa menjadi wanita yang kuat dalam iman dan tindakan? Karena itu sangat diperlukan pada saat ini. Problemnya saat ini bukan hanya beban berat, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Problemnya saat ini kita memiliki tantangan yang besar, yaitu sebuah tantangan yang berat sekali bagaimana kita mempertahankan iman kita di dalam Kristus dalam kondisi seperti ini. Ini bukan hal yang gampang. Ini perlu sekali ada keputusan dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada Kristus. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun, dia sudah kehabisan segalanya. Dia mendengar berita tentang kabar baik, tentang Kristus, tetapi dia belum pernah datang kepada Kristus. Sehingga pada suatu hari, ketika Yesus lewat, dia memberanikan diri untuk menjamah Kristus. Wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, hari-hari ke depan mungkin akan bisa menjadi lebih buruk. Suatu pergulatan yang besar sekali bagaimana kita bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus. Sementara mungkin apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, sementara mungkin lumbung padi kita sudah semakin sedikit. Kita harus bisa mempertahankan iman kita di dalam Kristus untuk mendapatkan apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi wanita yang kuat dalam iman dan tindakan? Satu, yang pertama adalah kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku."
Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Para wanita yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik firman Tuhan. Dari Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 42 ini menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita sibuk dengan pergumulan kita? Apakah kita sibuk dengan permasalahan yang kita hadapi? Apakah kita sibuk dengan hal-hal mengenai apa yang harus kita makan? Karena Marta di sini sibuk untuk mungkin menyediakan kue atau apa saja yang Tuhan butuhkan. Dia pikir Tuhan datang dengan kondisi kelaparan sehingga harus diberikan makanan yang terbaik. Tetapi Maria, dia mengerti bahwa Yesus datang kepada mereka untuk menyampaikan sesuatu yang besar, yang bisa menguatkan mereka, yang bisa meneguhkan mereka bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Hati-hati dengan kesibukan kita. Terkadang kesibukan kita mengambil alih prioritas untuk dekat dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Para wanita yang dikasihi Tuhan, memang mungkin banyak hal yang sedang engkau pikirkan pada saat ini. Engkau memikirkan bagaimana untuk mencukupi hari esok. Engkau memikirkan bagaimana untuk membayar sesuatu ini esok hari. Banyak hal yang engkau pikirkan. Bahkan mungkin engkau sedang merasa bahwa engkau tidak sanggup untuk menjalani kehidupan hari-hari ini. Sehingga pada hari-hari ini adalah bahasa yang paling murah dan gampang kita dengar di tengah-tengah keluarga adalah perceraian. Orang berbicara, orang bertengkar, sedikit ujung-ujungnya kita pisah aja. Kita pisah aja. Ini adalah sebuah kebodohan yang diciptakan iblis untuk memanipulasi pikiran kita. Wanita yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan segala pergumulan, segala apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Karena hal itu bisa menjadi sebuah alat yang dipakai iblis untuk memanipulasi pikiran kita. Dengan berkata bahwa, "Mana Tuhan? Untuk apa engkau percaya? Lakukan apa yang menurut pikiranmu benar. Tidak usah menunggu apa yang menjadi janji Tuhan. Tidak usah dengar firman Tuhan. Berapa tahun engkau mengikuti Tuhan, tetapi faktanya pada hari ini engkau tidak memiliki apa-apa. Suamimu begini, anakmu begini." Saudara dikasihi Tuhan, hati-hati dengan permasalahan yang menyibukkan pikiran dan hati kita, yang membuat iman kita menjadi goncang. Marta mengatakan begini, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tuhan berkata di ayat 41, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Wanita yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ayat 40, Marta mengatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Padahal mungkin menurut pemikiran saya, pada saat itu Tuhan Yesus ingin datang bertemu dengan mereka untuk memberikan sebuah bantuan. Karena dia tahu, Maria tahu Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dia ingin mendapatkan porsi apa yang ingin Tuhan katakan kepada diri dia. Apa yang harus dia lakukan. Jadi wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, bagaimana kita menjadi kuat di dalam iman. Jadilah wanita yang bijaksana. 1 Samuel 25 ayat 18 sampai dengan 19. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat benih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semua ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal, suaminya, tidak diberitahukan. Apa yang terjadi dalam cerita 1 Samuel 25 ini? Wanita Betel yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Daud meminta Nabal, suami Abigail, untuk menyediakan makanan bagi pasukannya, bagi anggota-anggotanya. Makanan dan minuman ingin disediakan.
Tapi Nabal menolak. Bahkan Nabal memaki-maki. Nabal marah besar. Nabal menjadi sombong, tidak ingin membantu. Kondisi ini membuat Daud sangat murka, sehingga ia ingin membunuh Nabal. Kondisi ini membuat benar-benar Daud menjadi kesal sekali karena kesombongan dari seorang yang bernama Nabal. Abigail, istri Nabal, mengetahui konflik ini. Dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia mengetahui bahwa pada saat itu suaminya sedang bersalah dengan membangkang perintah daripada Daud. Dia tahu mereka sedang terancam. Mereka tahu mereka dalam kondisi tidak aman. Karena itu Abigail ingin melakukan sesuatu. Dia bertindak cepat untuk meredakan suasana. Dia tidak ingin apa yang dirancangkan oleh Daud itu terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Yang dia lakukan adalah apa yang menjadi keinginan Daud, itu yang dia siapkan. Dia menyiapkan apa yang diinginkan Daud. Saat bertemu dengan Daud, Abigail menunjukkan sifat hormat, rendah hati, karena dia pribadi yang dewasa dan bijak. Jadi, wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini ada dalam kondisi sebuah rumah tangga, di mana ada seorang suami yang angkuh, yang tidak penurut, yang tidak mau dengar-dengaran, yang tidak mau taat kepada perintah seorang raja. Mungkin karena dia kaya, mungkin karena dia merasa pintar, mungkin karena hal-hal lain yang membuat dia merasa bahwa nggak perlu menolong Daud, anggotanya Daud. Bahkan dia memaki-maki. Mungkin suamimu adalah orang yang suka memaki-maki. Mungkin suamimu adalah orang yang sombong, yang sering merendahkan orang lain, bahkan dirimu pun sering direndahkan oleh suamimu. Tetapi perhatikan baik-baik. Dalam pribadi Abigail, seorang wanita, Tuhan bekerja. Tuhan tidak ingin murka Daud terjadi. Dia menjamah Abigail. Dia memberikan hikmat kepada Abigail. Dia memberikan sebuah perintah kepada Abigail untuk bisa mengatasi keadaan itu dengan menyediakan apa yang diperlukan. Apa yang berbeda di sini? Kita lihat bagaimana Abigail ini orang yang suka akan belajar. Abigail ini, kalau saya bisa bayangkan bahwa seorang wanita yang sangat cerdas. Dia bisa membaca situasi, dia punya strategi, dia punya merencanakan. Dan itulah memang wanita yang dikatakan seorang penolong bagi suaminya. Wanita yang tahu apa yang harus dia lakukan ketika suaminya melakukan hal-hal yang salah. Dia tahu harus bertindak bagaimana. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa seorang istri adalah penolong bagi suaminya. Wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, jika Anda dalam posisi Abigail, apa yang Anda lakukan? Jika hari ini mungkin suamimu belum seperti apa yang kau bayangkan, suami belum bertindak salah, suamimu seorang yang arogan, seorang yang kasar, seorang yang tidak bisa ditegur, seorang yang tidak mau mendengarkan perintah, apalagi perintah Tuhan, apa yang kau lakukan? Banyak wanita memilih meninggalkan suami dengan arogansi yang sangat tinggi untuk memilih selingkuh dengan orang lain. Banyak wanita tidak tahan dengan kondisi-kondisi seperti begini. Saya pernah mengalaminya. Bagaimana ketika saya ada di jalur yang salah. Saya memiliki seorang istri yang luar biasa. Dia marah, itu wajar karena dia manusia. Tetapi bagaimana dia menjadi penolong bagi saya, sehingga saya bisa pulih kembali. Saya bisa melakukan hal-hal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Karena memang pada saat kami dalam permasalahan, ketika saya bermasalah, saya jatuh ke dalam dosa. Memang ada perkataan kita pisah saja. Itu manusiawi. Tetapi perkataan itu tidak menjadi sebuah reaksi atau sebuah aksi
di mana dia tetap ada di samping saya sampai hari ini. Dan saya berterima kasih untuk itu. Wanita Betel yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mintalah hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan di masa sulit. Wanita yang suka berdoa. Saya punya ibu mertua yang sangat luar biasa, pendoa yang sangat luar biasa. Bahkan ketika kami ingin menikah, saya dengan istri saya, dia harus pergi ke Ungaran Bukit Doa untuk berdoa, tanya Tuhan, apakah saya benar-benar yang diberikan Tuhan untuk anak wanitanya. Sampai dia dipanggil Tuhan, dia punya iman yang luar biasa bahwa seluruh keturunannya pasti akan melayani Tuhan. Minta hikmat Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman orang lain. Jangan belajar di medsos, jangan curhat di medsos. Datang kepada Tuhan, karena hikmat Tuhan itu dasar dari segala. Abigail tahu hidupnya terancam. Jika hari ini hidupmu terancam, ada masalah yang bisa membuat rumah tanggamu menjadi kacau, datang kepada Tuhan. Jangan menjadi orang bodoh. Jangan menjadi seperti wanita-wanita bodoh yang kehilangan minyak ketika pengantin itu datang. Jadilah wanita-wanita yang bijaksana. Mereka mempersiapkan diri untuk sesuatu peristiwa yang luar biasa, bahwa pengantin itu akan datang. Mereka mempersiapkan diri untuk sesuatu yang luar biasa, bahwa mereka akan menjadi pendamping dari pengantin yang akan datang. Karena mereka memiliki hikmat. Hikmat apa yang engkau pakai pada saat ini untuk menjalani hari-hari? Itu penting sekali untuk engkau perhatikan. Jadi kalaupun seumpama suami belum mengenal Tuhan, suami masih arogan, suami masih jahat, suami masih seperti begitu, ya tentunya kalau jahat sampai KDRT harus dilaporkan ke polisi. Tidak bisa didiamin ini juga, karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Kecuali Anda siap untuk digebokin terus seperti begitu. Wanita Betel yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk bagaimana melihat seperti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan. Abigail sangat luar biasa. Bahkan ketika diceritakan di firman Tuhan, ketika dia bertemu dengan Daud, dia nggak bilang begini, oh ini semua gara-gara saya yang buat ini, saya menyelamatkan. Nggak bilang, tapi dia dengan sikap hormat. Dia rendah hati, karena dia pribadi yang dewasa dan bijak. Hikmat Tuhan membuat orang menjadi dewasa dan membuat orang menjadi bijak. Yang ketiga, teruslah berjuang dan pantang menyerah. Firman Tuhan dari Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku, belajar dari seorang pribadi wanita bernama Rut. Setelah suami dan kedua anaknya meninggal di Moab, Naomi bersama Rut membantunya memutuskan pindah ke Bethlehem. Mereka memutuskan untuk pindah ke Bethlehem. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika ini terjadi kepada kita? Atau kepada ibu-ibu wanita Betel Indonesia, baru kehilangan suami, harus pindah ke daerah yang baru, bersama mertua yang sudah tua, dan perasaannya lagi sangat berduka. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita mengatakan bahwa, aduh, udahlah sudah tua, pilih jalan masing-masing. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa, oh saya sudah kehilangan suami, dan saya masih muda, saya perlu hidup ke depannya. Mungkin saya akan mencari pasangan yang lain. Atau mungkin banyak hal yang lain. Kita mengambil sebuah keputusan, tindakan yang sangat cepat untuk menguntungkan diri kita sendiri. Karena kita tahu, ini problem. Ini suatu perkara-perkara yang tidak mudah. Karena kalau harus tinggal dengan mertua yang tua, kemudian tidak punya apa-apa, kemudian ini lagi sedang berduka, aku harus menghibur-hiburnya, aku harus kasih makan dia, aku harus segala macam. Mungkin kalau di tempat lain, wanita-wanitanya sudah memilih apa yang menjadi benar di pikiran dia. Tetapi apa yang dilakukan Rut? Saudara yang dikasihi Tuhan, Rut memilih mandiri. Rut mengatakan kepada Naomi,
biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Biar aku bekerja, biar aku pergi. Bagaimana caranya kita bisa makan, bagaimana caranya kita bisa menjalani hidup kita hari demi hari. Tentunya apa yang dikatakan Ruth pada saat ini kepada Naomi itu adalah sebuah penghiburan bagi seorang mertua yang kehilangan suaminya dan 2 anak. Makanya dia berkatakan, pergilah anakku. Dia nggak bilang pergilah mantuku, dia bilang pergilah anakku. Dia merasa terhibur. Karena apa? Ruth dengan tepat ingin melakukan sesuatu bagi kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, memungut jelai bukan pekerjaan yang terhormat pada saat itu. Karena dia mengikuti para penyabit gandum. Dikatakan di sini, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi dia di belakang orang yang nyabit, dia ngambil-ngambilin satu-satu. Bayangkan, bukan pekerjaan yang gampang. Seorang wanita yang ditinggal suami harus bekerja sebuah pekerjaan yang tidak hormat, memungut jelai-jelai yang jatuh. Tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab Ruth atas kehidupannya dan kehidupan ibu mertuanya. Dia tahu Allah pasti akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi dia juga nggak mau diam di dalam duka. Dia harus bertindak. Dia tahu bahwa Allah pasti akan memberkati mereka. Tetapi dia tidak menjadi wanita yang cengeng dan lemah. Dia pergi bekerja. Pride-nya, harga dirinya sebagai seorang wanita, dia tinggalkan jauh-jauh. Karena apa? Dia ingin membuktikan bahwa dia adalah wanita yang tidak gampang menyerah. Ada alasan Ruth untuk kepahitan. Ada alasan Ruth untuk merasa bahwa dia harus jadi orang yang baper, orang yang mengasihi diri sendiri. Mungkin dia bisa bilang, "Mertua, bagaimana ini? Apakah tidak ada warisan yang ditinggalkan? Bagaimana hidup kita sehari-hari?" Ruth tidak baperan. Banyak kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kemalangan, kedukaan, atau hal-hal yang menyedihkan hati kita, apapun itu membuat kita sangat terpukul. Kita menjadi orang-orang yang baper. Sehingga apa? Yang pertama tadi, kita nggak memprioritaskan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memakai kekuatan kita sendiri. Kita memakai pola pikir kita sendiri. Kita tidak lagi memakai hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, tentunya kalau hal itu terjadi, kita nggak memprioritaskan Tuhan, kita nggak punya hikmat Tuhan, kita nggak bijaksana, kita tentu akan menjadi orang yang lemah. Orang yang sulit keluar dari permasalahan. Apa yang terjadi dengan tindakan Ruth untuk pergi, memilih untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku? Yang terjadi dalam kehidupan Ruth, dia akhirnya menikah dengan Boaz, pemilik ladang itu. Dan Ruth dan Boaz tercatat menjadi nenek moyangnya Daud dan Yesus. Sebuah tindakan yang tepat, sebuah tindakan yang tidak memikirkan mengenai harga diri, sebuah tindakan yang tidak memikirkan mengenai omongan orang terhadap dia. Yang penting bagaimana dia mencukupi kehidupan dia dengan mertuanya, dia dengan setia melayani mertuanya, melakukan hal yang terpenting. Karena kalau kita baca ini, Ruth punya kesimpulan bahwa mertua itu juga penting dalam kehidupannya, sehingga dia harus bekerja. Dia mendapatkan Boaz, pemilik ladang gandum. Para wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, ketika Anda berjuang
Tuhan akan melihat jeripayah Anda. Wanita Betel Indonesia Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, ada dua hal jenis rasa takut. Yang pertama adalah rasa takut yang bermanfaat dan harus didorong, yaitu rasa takut akan Tuhan. Itu penting sekali ada dalam kehidupan kita, memiliki rasa takut akan Tuhan setiap hari. Ketika engkau memiliki rasa takut akan Tuhan, segala ketakutan dalam kehidupanmu akan diangkat oleh pekerjaan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, rasa takut yang tidak bermanfaat, yaitu roh ketakutan. Roh ketakutan hadir dan memanipulasi kehidupan kita. Roh ketakutan itu datang dari pikiran, perkataan, kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kita. Mazmur 5 ayat 12, ayat penutup. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, karena itu prioritas Tuhan dalam kehidupanmu. Pilihlah kehidupan yang bijaksana, penuh dengan hikmat Tuhan, dan jangan menjadi orang yang pantang menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan ya Tuhan. Sebagai seorang wanita Tuhan, kami tidak berfokus kepada kelemahan-kelemahan kami. Kami tidak berfokus kepada perkataan-perkataan yang dapat melemahkan kami atau keadaan-keadaan yang dapat melemahkan kami. Tapi kami fokus untuk memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar hikmat Tuhan memenuhi kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Sebagai tanggung jawab kami, sebagai istri, sebagai ibu Tuhan, sebagai penolong di dalam rumah tangga kami. Tidak hanya menolong suami kami, juga bagaimana menolong anak-anak kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh-Mu bagi setiap kami. roh-Mu yang membuat kami menjadi wanita yang tidak mudah menyerah Tuhan, tetapi wanita yang maju Tuhan, wanita yang tidak memikirkan Tuhan sebuah kerugian Tuhan, tapi wanita yang bagaimana sanggup Tuhan menjadi jawaban Tuhan di tengah-tengah keluarga Tuhan. Aku berdoa Engkau memberkati para wanita Betel Indonesia Pasir Koja Tuhan, semua Tuhan, mulai dari pengurus dan jemaat. Di dalam nama Yesus aku berdoa, kiranya Tuhan Engkau memagari mereka Tuhan dengan apa saja yang Engkau miliki Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, itu menjadi perisai dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, wanita Betel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mau mengajak ibu-ibu semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Kristus. Kita angkat tangan sama-sama, lalu kita akan berdoa dan saya akan menuntun saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk wanita Betel Indonesia, untuk ibu-ibu yang setia beribadah pada sore hari ini. Memberkati rumah tangga mereka masing-masing, memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati pelayanan-pelayanan mereka dimanapun ibu-ibu dan wanita Betel Indonesia Pasir Koja ini berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita Betel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu, menyertai rumah tanggamu, menyertai anak-anakmu, menyertai setiap orang yang ada di dalam rumahmu, dan terus kekal sampai Maranatha. Haleluya. Amin.